Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPA mengenai sistem reproduksi manusia. Semoga kalian nanti bisa memahami apa yang saya jelaskan dan semoga kita selalu sehat dan kalian tetap semangat untuk belajar. Pada materi sistem reproduksi manusia, nanti yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan yang ketiga adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Pembelahan sel, saya ingatkan dulu bahwa sel itu ada dua macam di dalam tubuh kita, ada sel tubuh dan ada sel kelamin. Kalau sel tubuh itu namanya autosom, kalau sel kelamin namanya gonosom. Sel kelamin itu terdiri dari, kalau laki-laki namanya sperma, kalau pada perempuan namanya sel telur. Dan di dalam sel itu ada inti sel dan ada kromosom. Kromosom manusia itu jumlahnya 46. Sedangkan pada sel kelamin itu 23 atau separuhnya dari kromosom yang ada di sel tubuh. Di dalam kromosom terdapat materi genetik atau sifat-sifat yang diturunkan dari bapak atau ibu kepada anak-anaknya. Pembelahan sel itu terdiri dari dua macam, yaitu pembelahan secara mitosis dan meiosis. Tahapannya kalau mitosis itu profase, metafase, anafase, dan telofase terjadi di kromosom tubuh dan sel anakan berjumlah 2 dan bersifat diploid atau 2N. Sedangkan pembelahan secara meiosis tahapannya profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 terjadi di kromosom kelamin atau gonosom dan sel anakan berjumlah 4 dan bersifat haploid atau N. Bagian pembelahan mitosis bisa dilihat terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase kromosom sudah mengganda, metafase kromosom berjejer pada bidang pembelahan itu terlihat di bagian tengah, kemudian anafase kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan yang keempat adalah telofase, terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat diploid. Dan yang berikutnya adalah pembelahan meiosis. Bisa dilihat tahapan-tahapannya yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian dilanjutkan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dan bisa dilihat jumlah sel anakan pada pembelahan meiosis itu adalah 4 dan bersifat haploid atau N. Baik, mari kita simpulkan bersama bahwa di tubuh kita itu ada dua macam sel, sel tubuh dan sel kelamin. Kalau sel kelamin laki-laki namanya sperma dan pada perempuan namanya sel telur. Sedangkan pembelahannya kalau sel tubuh itu secara mitosis, kalau sel kelamin itu secara meiosis. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga kalian memahami apa yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.